Hai Sobat Film Kosong, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan untuk kalian yang saat ini sedang punya masalah atau yang sedang menghadapi ujian, semoga permasalahan kalian dan ujian kalian segera teratasi. Karena setiap permasalahan dan setiap ujian pasti bisa terlewati untuk orang-orang yang sabar dan selalu menjaga keseimbangannya. Kali ini film kosong akan menceritakan tentang fenomena pura-pura kerja yang merebak di kalangan anak muda keturunan Cina. Apa penyebabnya? Don't go anywhere. Mungkin terdengar lucu, namun para ahli mengatakan bahwa tren pura-pura kerja menyimpan kenyataan pahit. Para generasi muda kesulitan menemukan jati diri. Setiap hari, Xiao Ding memulai pagi selayaknya para profesional muda di Beijing. Setelah berdandan rapi dan mengemas barang-barangnya, perempuan 30 tahun itu kemudian pergi ke perpustakaan umum. Di situ, dia membuka laptopnya dan menghabiskan hari dengan bekerja. Padahal, Xiao adalah kemiskinan. Keluarga belum tahu kalau saya sudah berhenti kerja, kata dia. Sampai masa depan saya jelas, saya tidak ingin berbagi kecemasan ini dengan mereka. Dia mengaku bahwa rutinitas yang dijalaninya bukanlah bentuk menipu diri sendiri, tetapi kedisiplinan. Setelah 8 tahun bekerja sebagai tenaga pemasaran di salah satu perusahaan teknologi, dia berhenti pada 2023 dan kini sudah menganggur selama 22 bulan. Saya berpura-pura bekerja karena dua alasan. Pertama, agar punya kegiatan rutin harian. Kedua, untuk memaksa diri saya tetap bekerja, kata Xiao. Mencari kerja tidaklah sangat mudah dan sangat melelahkan. Sudah lebih dari 1.000 lamaran kerja yang dia kirim. Hanya 4 yang dipanggil wawancara dan semuanya gagal. Sepertinya situasi rekrutmen saat ini sedang buruk, kata Xiao. Di saat-saat paling terpuruknya, dia menghabiskan seharian di atas tempat tidur sambil menggulirkan layar ponsel. Sekujur badan rasanya sakit, kata dia. Di situ saya paham kata-kata hidup tidak jelas. Saya merasa tidak berguna bagi masyarakat. Xiao tidak sendirian. Di Cina, banyak lulusan baru dan anak-anak muda yang menyamarkan pekerjaan. Mereka pergi ke perpustakaan atau kafe untuk menciptakan suasana seolah-olah sedang bekerja. Tingkat kemiskinan pemuda di Tiongkok naik ke level tertinggi dalam 11 bulan pada bulan Juli. Angka kemiskinan di perkotaan pada kelompok usia 16-24 tahun tidak termasuk pelajar mencapai 17,8%. Kondisi ini diperparah dengan rekor jumlah lulusan baru yang memasuki masa kerja di tahun tersebut. Mungkin terdengar lucu, tapi tren pura-pura kerja menyimpan kenyataan pahit. Menurut para ahli, ini adalah bentuk mekanisme pertahanan yang ironis, sekaligus jenaka dari anak-anak muda Cina yang diajari untuk terus berjuang namun kesulitan menemukan tempatnya di tengah masyarakat. Seperti halnya kata rebahan, berpura-pura kerja adalah bentuk mengolok-olok diri sendiri dan humor, kata Zhan Jiang, salah satu lektor kepala bidang antropologi budaya di Hong Kong Polytechnic University. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kekecewaan, tetapi juga kreatif bahkan ironis untuk menanggapi ekspektasi sosial. Kondisi pengangguran terasa semakin berat di Tiongkok, di mana harga diri seseorang sangat terkait dengan budaya yang menjunjung tinggi kerja dan produktivitas. Pura-pura kerja bagi anak muda menjadi cara untuk menjaga rutinitas, identitas, dan rasa memiliki secara sosial meski tanpa pekerjaan yang bermakna. Lantas, bagaimana dengan perusahaan yang pura-pura bekerja? Sebagian besar orang melakukan tren pura-pura kerja ke level yang lebih jauh. Mereka rela menyewa meja di kantor, kemudian menciptakan kantor yang tiruan untuk menciptakan ritme dunia kerja, namun tanpa ada atasan. Ruang-ruang itu dilengkapi komputer, meja,
ruang rapat, dan akses internet. Dan kini semakin populer di negara kota-kota besar yang ada di Cina, seperti Shanghai, Shenzhen, dan Chengdu. Di sebuah kantor yang terang benderang di pinggiran Hangzhou, belasan anak muda duduk tenang di meja mereka masing-masing. Sebagian sibuk mengetik, ada yang menatap layar berisi dashboard, sementara beberapa lainnya berbicara pelan lewat headset sambil menerima panggilan. Di sudut ruangan, sebuah printer terus berdengung. Di pintu masuk, papan bertuliskan font jenaka terpampang, "Kamu jalani hidup, kami yang acting. Kantor roleplay 24 jam." Inilah konsep perusahaan berpura-pura bekerja tanpa batas. Kantor tiruan yang viral di media sosial Tiongkok. Dengan tarif mulai 30 yuan atau sekitar 67.000, tempat ini menawarkan pengalaman bekerja di kantor, menyewa meja, absen pukul 9 pagi, bahkan mengenakan tanda pengenal perusahaan. Usaha ini dijalankan oleh Chen Yingjian, pengusaha lokal yang berharap bisa menyediakan ruang aman fungsional bagi anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Gagasan ini muncul sejak Juli, secara tidak sengaja. Saat itu, putra teman Sen yang menunggu meminta izin untuk melakukan wawancara kerja di kantornya. Dalam waktu kurang dari sebulan, Chen telah menerima ribuan peminat. Ia sendiri yang menyaring para penulis, menyambut mereka yang punya rencana konkret, dan menolak yang dinilainya tidak serius. Di ruang ini ada beberapa aturan: tidak boleh tidur, tidak bermain game, dan tidak boleh berisik. Suasananya terasa sangat serius. Selain mencari kerja, banyak juga yang menggunakan ruang ini untuk menggarap ide rintisan, belajar menghadapi ujian, atau menghubungi klien. Beberapa dari mereka bahkan lembur hingga larut malam. Kami memberikan nilai emosional, membantu anak muda kembali percaya diri dan tidak merasa tersesat. Kesadaran bahwa seseorang tidak sendirian menghadapi kondisi pengangguran atau tertundanya masa dewasa menjadi krusial untuk mempertahankan akal sehat. Di sini kita melihat orang lain bekerja, jadi terdorong ikut mencari sesuatu yang dilakukan. Itu pengaruh dari suasana yang tercipta. Pengalaman itu membuka mata terhadap apa yang dialami anak-anak muda lainnya di Tiongkok, sekaligus mempersiapkan menghadapi kenyataan serupa setelah lulus nanti. Itu membuat mereka merasa tenang. Begitulah pola pikir generasi yang lebih tua. Tapi sekarang perkembangan begitu cepat, hingga tidak banyak orang bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu. Pekerjaan adalah salah satu hal yang tidak penting dalam transisi menuju dewasa. Lebih dari sekedar uang, pekerjaan mengandung banyak makna kemandirian, pencapaian, kejelasan posisi dalam struktur sosial, atau harapan akan masa depan yang lebih baik. Setelah saya membaca ini, kita mungkin harus mengadakan salah satu perusahaan yang berpura-pura bekerja di negara kita sendiri. Jadi lebih dari sekedar rebahan, pura-pura kerja menjadi budaya. Salah satu budaya kerja keras yang akan nanti muncul fenomena ini di lingkungan kita, atau bahkan kita sendiri yang berpura-pura kerja. Terima kasih untuk subscriber Film Kosong. Nanti kita akan memberikan salah satu cerita lagi yang lebih menarik. Semoga yang belum bekerja cepat-cepat akan mendapatkan pekerjaan, dan jangan lupa ribuan, jutaan, jangan lupa untuk terus melamar, terus melangkah, atau kita kalah lebih cepat. Don't go anywhere.